Oke, mengenai tanaman vanili ini Pak, eee, alasan utama kenapa Bapak membudidayakan vanili kenapa Pak? Kan masih banyak tanaman yang lain yang bisa dibudidayakan gitu, kenapa harus vanili jadi pilihan utamanya Pak? Ya mungkin berawal dari prospek ya Pak, Hmm. prospek ke depan kita tidak melihat untuk urusan nominal harganya Hmm. untuk hasil, tapi kita kembali lagi apa sih potensi yang bisa dimunculkan di setiap daerah, terutama di Kampung Mejot ini. Nah untuk tanaman vanili sendiri sebagian besar di wilayah Indonesia ini cocok untuk dibudidayakan. Maka dari itu di Kampung Mejot ini sebagian besar menuju ke pembudidayaan tanaman vanili itu sendiri. Dan segi pemanfaatannya memang banyak manfaatnya, dan untuk pasar lokal dan internasional sekarang itu masih kekurangan. Makanya kita di sini berupaya gimana supaya tanaman vanili ini tetap dibudidayakan dan hasilnya bisa maksimal. Untuk target panen Pak, 1 pohon itu bisa menghasilkan berapa kilo Pak? Nah, kalau untuk target kita kembali lagi ke diri kita. Targetnya mau sedikit mau banyak. Otomatis kalau misalkan mau banyak kita harus ekstra perawatannya, dan otomatis untuk unsur hara yang dibutuhkan untuk vanili itu sendiri itu harus tercukupi dan dibantu oleh kita sendiri. Terus kalau misalkan niat kita cuma budidaya saja, itu otomatis nanti hasilnya tidak maksimal, terutama pemberian unsur hara itu kurang. Nah otomatis nilai ekonomisnya juga itu akan menurun. Nah kalau untuk tanaman ini Bapak baru kali pertamanya atau udah pernah sebelumnya Pak budidaya vanili ini Pak? Ya untuk budidaya vanili ini sekitar 10 tahun ke belakang dulu pernah, tapi karena terkendala urusan yang lain atau menuntut ilmu yang lain, vakum dulu. Nah untuk akhir tahun 2020 alhamdulillah saya mulai membudidayakan vanili dengan sistem yang ada. Kalau untuk pemasarannya Pak itu gimana Pak? Apakah hanya untuk di internal, contoh lah di daerah saja, atau mencakup nasional atau gimana Pak? Nah tujuan kita selain memenuhi pasar lokal, kita mempunyai cita-cita atau mempunyai tujuan akhir, yaitu pasar internasional. Kita mempunyai keinginan supaya desa Caringin ini bisa mengekspor, terutama khusus di Kampung Mejot ini, dan umumnya ya mudah-mudahan desa yang lain bisa bergabung. Dan untuk saat ini kemungkinan dan yang sudah terdaftar itu ada 10 desa yang tergabung, alhamdulillah. Jadi mereka ingin komitmen tentang budidaya vanili ini. Ya mungkin rekan-rekan semua kalau misalkan berminat di pembudidayaan tanaman vanili, silahkan ayo kita gabung. Untuk apalagi kita bermalas-malasan, apalagi kita jiwa muda, ayo kita bakar semangat kita supaya menanam vanili. Apalagi Indonesia ini kan potensinya banyak ya, potensinya selain tanamannya lain, vanili juga itu lebih bagus. Ayo yang muda tetap berkarya. Untuk ini Pak, yang saya tahu dari khususnya vanili ini kan memang dia tuh agak sulit Pak ya. Agak sulit karena memang harus ada perlakuan khusus dari perawatan, kemudian bagaimana caranya itu memaksimalkan panen Pak. Biasanya itu kan ini ada perlakuan khusus Pak, diantaranya dalam memaksimalkan ketika sudah berbunga itu ada teknik khusus apa gimana Pak, cara agar si panel ini berbuah lah? Ya kalau untuk teknisnya sendiri mungkin bisa dibilang ada rahasia. Sebenarnya nggak ada rahasia, sama saja tergantung niat kita. Kalau niat kita kuat otomatis hasilnya juga akan maksimal. Kalau untuk misalkan supaya cepat berbuah atau cepat berbunga, itu tergantung tanaman kita cukup atau tidaknya kita menyediakan unsur hara. Kalau tidak cukup otomatis lambat pertumbuhan, apalagi menghasilkan.
Nah kalau misalkan sudah tercukupi, minimal pertumbuhannya sudah sehat, terus kondisi tanaman paneli itu sendiri sudah memungkinkan untuk berbunga dan berbuah, nah itulah bonus kita. Jadi kembali lagi gimana caranya kita menyediakan atau membantu unsur hara yang ada di dalam tanah itu supaya bisa terserap oleh tanaman paneli. Nah untuk ini Pak, ini kira-kira ini kan saya lihat cukup luas Pak ya lahan Bapak ini yang dimanfaatkan lah cukup luas juga. Ini kira-kira usia tanamannya berapa bulan Pak atau berapa tahun? Oh ini baru 2 bulan ada ini. Oh, ini baru 2 bulan ya itu. Di sini kemarin saya ini yang baru. Ini yang lahan yang baru. Ini yang baru sekitar 6.500 batang. Nah untuk yang lahan yang sudah produksi itu sebelah sana mungkin ada nanti bisa lihat itu sekitar 1.500 yang sudah produksi. Dan yang paling utamanya itu tujuannya untuk pembelajaran masyarakat di sini. Edukasi Pak ya. Ya. Tidak melihat dari hasil komersilnya dulu, tapi gimana caranya supaya masyarakat di sini ilmu tentang paneli itu bisa terserap. Ya kita bareng-bareng lah belajar lah. Saya juga masih awam dan ya mungkin bisa kalau kerjasama sharing ilmu ya insya Allah lah bisa maksimal. Untuk bibitnya sendiri Pak, apakah memang sudah sebelumnya tersedia di sini atau Bapak mendatangkan dari luar wilayah sini Pak? Nah untuk bibitnya sendiri awalnya saya kerjasama sama teman itu untuk yang penanam pertama itu ya yang 1.600 itu ditanam secara di tempat biasa tapi tidak langsung untuk komersil. Jadi itu diambil dulu untuk bahan bibit. Nah selanjutnya bisa disebar ke berbagai lahan yang ada di sini. Kalau ini Pak untuk vanili sendiri biasanya itu dimanfaatkan buat apa sih Pak? Buahnya itu? Sebenarnya banyak sih. Nah gini aja, kalau adek misalkan beli minuman itu terasa wangi nggak? Wangi jeruk Pak biasanya. Wah itu berarti paneli jeruk. Makanan itu paling utama itu makanan. Makanya di daerah Indonesia ini banyak ya rempah-rempah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi yang paling lumayan lah untuk segi komersil lah lumayan. Tapi ya budidaya juga lumayan rumit. Butuh ketekunan lah intinya. Kalau ini Pak dari tanam sampai ke panen itu berapa lama Pak? Ya kalau misalkan dari mulai tanam sampai dengan panen minimal itu 3 tahun. 3 tahun. Itu normal Pak ya? Ya itu normal. Bisa nggak Pak dipercepat itu panennya Pak? Apakah Bapak punya formula yang memang ada penyempuran dari pupuk atau apa? Sebenarnya gini ya, kalau untuk misalkan formula dari pupuk dari apa ya kembali lagi lah dari pengalaman masing-masing. Mungkin pengalaman masing-masing kan ada pernah belajar untuk mempercepat pembungaan apa. Terus untuk mempercepat supaya cepat panen apa, tapi tidak memikirkan keadaan unsur hara yang ada di dalam tanah. Kita kalau misalkan terfokus ke hasil lebih dulu, otomatis tanaman itu kuat atau tidaknya tidak terpikirkan. Terus umurnya pas untuk mulai pembungaan itu umur berapa, biasanya terbengkalai. Nah kalau misalkan mau hasilnya maksimal, yang itu tadi yang saya bilang itu ketersediaan unsur hara di dalam tanah itu harus benar-benar tersedia supaya umur sama waktu pembungaan itu tepat. Tidak misalnya gini, kalau misalkan manusia juga ya, kalau manusia juga kenapa pemerintah larang nikah muda itu ya, kalau misalkan belum kuat otomatis kan hasilnya juga nanti ya adik-adik bisa bayangkan sendiri ya. Nah paneli juga sama, tanaman juga sama, makhluk hidup. Makanya waktu yang dibutuhkan atau yang pas untuk pembungaan itu harus diolah dulu dari ketersediaan unsur haranya itu sendiri. Ya adek mungkin itu saja ya, Bapak mau balik dulu. Oh iya Pak, makasih Pak.